Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomiri, host Info Petani Rokan Hilir. Saat ini saya berada di Desa Bentayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Hilir, bersama Pak Mujiono, petani senior yang menggeluti budidaya melon. Kemudian juga Pak Sudirman selaku penyuluh pertanian di Desa Bentayan Hilir ini. Jadi di sini sangat menarik sekali karena dalam hal mensiasati peluang pasar, petani Pak Mujiono ini melakukan penanaman melon dalam momen bulan puasa ini. Jadi hari ini kita akan tanyakan kiat-kiat budidaya apa saja yang dilaksanakan oleh Pak Mujiono dalam hal petani melon ini. Jadi Pak Mujiono, nanti silahkan nanti kita share ke teman-teman kita, petani kita yang di luar sana. Bapak kan sekarang udah sukses nih menanam melon. Jadi bagaimana proses Bapak menanam melon? Proses budidaya. Iya, budidaya boleh. Jadi nanti sehingga ke peluang pasarnya, sampai ke pasaran. Analisa usaha taninya begitu. Ya. Luas lahannya berapa? Dari kelangkaan kelangkaan buah-buahan melon yang ada di wilayah kita ini. Makanya kita mengambil kesempatan untuk berbudidaya melon. Kebetulan kita memang asalnya perantauan, dan dari daerah asal kita memang petani melon. Maka kita mencari peluang pasar. Yang pertama waktu itu ke Pekanbaru, dan dapatlah kita supplier dari Pekanbaru. Makanya kita awalnya berbudidaya melon. Awalnya dulu kita berbudidaya melon itu hanya sekedar untuk memperkenalkan produk melon ini di wilayah Rokan Hilir. Tapi lambat laun banyak petani yang kepingin untuk menanam atau berbudidaya. Akhirnya kita adalah bukan asosiasi tetapi jaringan untuk petani melon Rokan Hilir. Dari itu kita terus berkelanjutan sampai sekarang. Alhamdulillah lahan ini sudah dibudidayakan melon kurang lebih sudah 10 tahun lamanya. Udah 10 tahun lamanya. Dengan luasan lahan sekitar 6.000 meter persegi atau setengah hektar kurang lebih lah. Kira-kira Pak, musimnya kapan gitu menanam melon ini? Apakah ada waktu-waktu tertentu atau gimana? Musim sebenarnya tidak kenal musim melon ini, Pak. Yang kalau kita nanam, memang iklim kita ini cocok dengan budidaya melon. Tetapi kita mencari momen momen tertentu. Contohnya momen Ramadan. Karena Ramadan ini semua orang membutuhkan melon dan semangka. Memang kita ini petani kita bukan melon saja, petani semangka dan melon. Nah, jadi momennya itu disesuaikan dengan Ramadan. Itulah. Kalau dianalisa Pak, untuk dalam per musim gini kan, habisnya untuk modal, kemudian dengan modal tersebut menghasilkan berapa penghasilannya? Kalau dalam analisis usaha, itu melon sejatinya itu per pohonnya itu mengeluarkan biaya sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah per pohon. Nah, itu sudah termasuk biaya kerja. Tetapi karena kita biaya sendiri, tenaga kerja kita sendiri, dan budidaya kita disesuaikan dengan tenaga kerja kita sendiri atau kemampuan kita. Kemampuan kita itu dalam satu orang itu paling banyak sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah, 5.000 pohon itu untuk satu orang. Tetapi karena kita sudah bertahun-tahun nanam melon, makanya trik-trik tertentu bisa kita minimalisir. Dan untuk budidaya kita sendiri di lahan kita ini, itu kita hanya sekitar 1.800 rupiah per pohonnya pembiayaannya. Cuman belum termasuk biaya kerja kita. Kalau dimasukkan dengan biaya kerja, masuklah sekitar dia 40% dari biaya. Jadi lebih kurang dari sekitar 2.800-an lah. 2.800-an itu per pohonnya. Itu kisarannya. Kalau nanti di global itu habis berapa, kemudian dijual hasilnya berapa gitu. Jadi kita melihat break even point di sini. Ya, untuk populasi tahun ini saya menanam itu sekitar 6.000 pohon. 6.000 pohon yang dipetik pertama semalam, pembiayaannya itu saya habis keseluruhannya 12 juta. 12 juta. Dan panen perdana semalam itu sekitar 1 minggu yang lalu itu sekitar 8 ton.
Tahap kedua ini Bapak lihat sendiri masih ada sekitar 3 ton lagi kurang lebih. Jadi kurang lebih sekitar 11 tonan. Kalau 11 ton dia dengan dikonversikan dengan harga Rp7.000, nah itu sekitar 77 juta. Nah, itulah apanya. Jadi dukungan dari Pak PPL nih Pak, kira-kira. Terima kasih waktunya. Ya, kita sebagai petugas lapangan tentu mensupport petani untuk berbudidaya. Seandainya ada kendala atau berupa hama atau penyakit, mungkin kita bisa memberi masukan. Juga dibantu oleh teman-teman perusahaan pestisida dan herbisidanya. Jadi sejauh ini kita juga terima kasih kepada beliau, yaitu petani Pak Mujiono ini, karena terus memanfaatkan lahan ini sesuai dengan keadaan lingkungan dan permintaan pasar. Jadi saya rasa bukan hanya melon seperti yang dikatakan beliau tadi, juga menanam semangka dan juga sayur-sayuran lainnya. Jadi pada saat ini, pada bulan Ramadan, puasa ini memang permintaan atas melon agak naik gitu. Jadi difokuskan pada melon. Jadi biasanya dia bukan hanya melon saja, semangka, tanam bawang, tomat, insya Allah semua tanaman hoki telah dicoba ditanam di sini. Nah, itu masukan dari kami PPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi di sini sangat menarik sekali hal yang perlu kami sampaikan, bahwa big event point dari budidaya melon ini dengan luas lahan yang sekitar berapa nih Pak? 6.000 meter. 6.000 batang lah kan? 6.000 meter. 6.000 meter ya, dengan biaya 12 juta, kemudian juga hasil panennya lebih kurang 77 juta. Jadi sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan termotivasi bagi petani kita yang di luar sana dengan cara berbudidaya yang digeluti oleh Pak Mujiono. Dalam waktu berapa bulan Pak? Dalam waktu 70 hari. 70 hari. Lebih kurang budidaya 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah. 3 bulan beserta 3 bulan lah. beserta Mengolah lahan. pengolahan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.